connection dulu. Halo semuanya, connection dulu. Halo Andres. Halo semuanya, action dulu. Kita nunggu narasumbernya join dulu. Udah bisa join. Oke. Halo Andres. Halo semuanya, action dulu. Ya. Kita nunggu narasumbernya join dulu. Udah bisa join, request dulu. Oke. Halo Andres. Halo semuanya, action dulu. Ya. Kita nunggu narasumbernya join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya nih semuanya? Halo Andres. Ini lagi di Hacktivate dong. Oke, semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih ada halo semuanya, action kalian di setiap hari Rabu 2 kali dalam sebulan untuk membahas update berita terbaru semuanya. Join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya nih semuanya? Halo Andres. Ini lagi ini Hacktivate dong. Kami akan semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih ada halo semuanya, action kalian di setiap hari Rabu dengan format dan acara yang lebih untuk membahas update menjadi join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya nih semuanya? Halo. Dan hari lagi ini Hacktivate dong. Kita kedatangan tamu nih. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih ada halo semuanya, action kalian di setiap hari Rabu dengan format dan acara yang lebih untuk membahas update menjadi join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya nih semuanya? Halo. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih ada halo semuanya, action kalian di setiap format dan acara yang lebih untuk membahas update menjadi join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya semuanya? Halo. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih halo semuanya, kita kedatangan tamu spesial untuk membahas update menjadi join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya semuanya? Halo. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih halo semuanya, kita kedatangan tamu spesial untuk membahas update menjadi join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya semuanya? Halo. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih halo semuanya, kita kedatangan tamu spesial untuk membahas update menjadi join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya semuanya? Halo. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih halo semuanya, kita kedatangan tamu spesial untuk membahas update menjadi join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya semuanya? Halo. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari Rabu ya. Nggak terasa nih halo semuanya, kita kedatangan tamu spesial untuk membahas update menjadi join dulu. Udah bisa join. Apa kabarnya halo. Dan hari ini sebagai Associate Software Engineer. Oke, Udah lupa. Associate Software Engineer. Terus udah berapa lama udah? Setahunan sih sekarang kurang lebih dari terakhir lulus Hacktiv itu. Wow, oke, udah setahun. Berarti lulus dari Hacktivate langsung masuk ke Dana, bener gak?
Iya, pertama kali langsung masuk Yana. Oke, kita flashback sedikit nih. Sebelum Paulina join ke Hacktivate nih, boleh cerita nggak background-nya Paulina tuh apa? Dulu aku di Farmasi ITB. Farmasi ITB, terus tiba-tiba mau masuk ke bootcamp. Dari yang ngurusin obat-obatan kan ya berarti farmasi, terus obat-obatan sama kimia, terus akhirnya masuk ke bootcamp. Terus kenapa sih lu mutusin untuk masuk ke Hacktivate waktu itu? Boleh cerita nggak? Sebenarnya panjang sih ceritanya, cuma paling paling yang mendasar banget kenapa? Karena tuh pas sepanjang kuliah kayak lama-lama sadar gitu, kok kayak nggak terlalu suka nge-lab. Nah, terus dari situ juga ingat dulu kayak sempat pengen ambil IT kan. Terus ya udah cari-cari, terus akhirnya ketemu masuk aktif. Akhirnya ya udah kita cobalah masuk aktif. Oke, bentar ya Paulina. Ada request dari ibu produser supaya untuk ngepin tentang ininya, tentang apa? Tentang pembahasannya. Bentar ya. Kok buram ya? Masih sering pakai kayak. Jangan-jangan di sini ada temennya Paulina ya yang nonton. Oke, udah beres. Nggak tahu. Nggak ngerti pakai live IG gimana sih? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Terus parah ya, ini ngoding tapi nggak ngerti pakai live IG. Lanjut. Oke, job desk-nya di Dana tuh sebagai software engineer, Paulina ngerjain apa sih? Jadi full stack di sana atau jadi back end, jadi front end gitu? Front end sih sebenarnya sekarang mostly. Jadi full ngejain yang web related. Front end-nya buat apa? Buat website atau buat apps-nya? Dana kalau nggak salah ada apps-nya deh. Iya, Dana kan apps, tapi ya jadi aku megang pokoknya yang front end webnya sih sebenarnya. Oke, berarti ilmu yang didapat tuh ilmu front end yang dari Hacktivate ya? Iya, even kayak pas interview juga pakainya ilmu-ilmu yang diajarin di Hacktivate mostly. Berarti jadi ya gitu. Gimana Mas? Berarti kepake banget ya ilmu Hacktivate? Kayak tech stack yang diajarin tuh pas selama kayak di Hacktivate itu emang kayak, ya pas apply emang mostly pertanyaan-pertanyaannya kadang juga suka muncul di kelas, terus logik-logik yang ditanyain pas interview juga itu juga beberapa yang muncul di kelas aktif, dan teknologi yang dipakai beberapa yang juga diajarin, jadi ya sangat itu sih maksudnya sangat membantu ya pas lama di aktif. Oke, kalau tahu Hacktivate dari mana dulu sebelum masuk Hacktivate? Dulu ada teman sih sebenarnya angkatan atas. Angkatan atas Hacktivate? Iya, angkatan atas Hacktivate. Kenal, terus habis itu ngobrol-ngobrol terus dia kayak sempat menyinggung tentang Hacktivate, tapi awalnya aku kayak nggak ngeh kan, terus pas nyari-nyari sendiri baru sadar kayak oh ini loh gitu. Terus akhirnya kebetulan karena aku juga lagi nyari kayak pelatihan IT or something like that gitu, jadi ya udah deh sekalian. Oke, ini ada yang nanya nih di YouTube katanya Paulina umur berapa? Asik, ini fansnya nih kayaknya. 23. 23. Tuh teman-teman yang nanya di YouTube, Paulina umur berapa? Paulina umur 23. Kayak 15 ya? Oke, kita ngomongin tentang Hacktivate nih. Ada pengalaman seru apa sih selama belajar di Hacktivate waktu itu? Ada kesulitan mengikuti pelajaran nggak? Karena basic lu kan kalau nggak salah, karena basic lu kan farmasi ya, ngomongin tentang obat-obatan, kayak gitu-gitu. Ada
pengalaman seru nggak nih selama Activate atau kesulitan gitu selama mengikuti bootcamp? Sebenarnya kalau seru kayaknya I will say kayak 100% seru sih. Oke. Kayak sejujur-jujurnya itu seru banget. Nah, kalau misalnya struggling itu pernah juga banget di salah satu fase secara pribadi aku ngerasain dan kayak beberapa temanku juga sih ngerasain. Tapi nice thing to have kayak kita sama-sama belajar bareng terus kayak jadi deket banget, jadi kayak support satu sama lain gitu. Terus jadinya belajarnya even sampai pagi, sampai kayak udah nggak inget waktu, saking serunya. Walaupun susah. Sampai pagi? Sampai pagi sih dulu ya. Kan kampus Activate tutup itu kalau nggak salah di jam 10 ya, karena ada kelas part-time tuh. Itu sampai pagi berarti dari rumah masing-masing dong? Atau gimana? Habis itu, pokoknya gitu deh kalau, pokoknya apa ya, habis Active tutup, itu pembicaraan awal adalah kayak, guys kita kemana habis ini, kayak gitu. Terus akhirnya kayak udah mulai kayak sering nanya kemana, akhirnya kayak kita menemukan kayak tempat kita buat selalu ngoding kayak pagi gitu, kayak aku sama teman-temanku berlimaan lah kalau nggak seingatku, berlimaan gitu, terus kita ngoding sampai pagi di Itsom. Itsomnia. Itsom Fatma. Iya. Oh gitu. Ini informasi 24 jam kan. Iya. Ini informasi bagus nih buat teman-teman yang nonton nih. Kalau misalnya mau ketemu Activate, mau ketemu anak-anak Activate yang lagi ngoding, mungkin bisa datang ke Itsomnya Fatma. Itsomnya Fatmawati ya berarti. Iya, dulu sih di situ. Tapi kalau misalnya kayak deket-deket live coding, kayak gitu kita mau cepat. Tapi kalau misalnya kayak harian biasa, kayak misalnya ngerjain ada tugas web, ada segala macam gitu, kayak kita sampai jam 3-an gitu kali. Masih kayak seger, masih ngoding. Karena saking asiknya ya berarti ngoding. Seru sih, seru. Karena teman-temannya juga seru-seru juga deh, dan satu passion gitu ya? Seru, iya. Oke. Waktu pas final project, Paulina ngerjain apa sih waktu itu? Ingat nggak? Namanya Park Hour. Dulu yang aku buat aplikasinya namanya. Apa? Kalau boleh diulang lagi? Park Hour. Taman jam. Park Hour. Basically itu basisnya IoT. Jadi kita nyari within berapa radius itu kayak building yang available buat space parking itu di mana, dan kalau misalnya ada kita bisa reserve di situ. Kalau kita bisa reserve di situ, nanti setelah selesai dari mulai masuk sampai kita parkir itu semuanya udah langsung kayak masuk ke ke apps kita, ke apps yang kita punya, terus semuanya langsung data-datanya udah ada di situ. Pakai IoT. Pakai IoT. Mungkin teman-teman ada yang suka IoT juga di sini yang lagi nonton kita. Oh iya, kalau boleh tahu di Activate ada pelajaran IoT nggak sih? Nggak ada sih dulu. Akhirnya terakhir belajar sendiri gitu. Oke, belajar sendiri. Berarti itu kalau boleh tahu pas belajar IoT itu bareng instruktur juga kan? Atau temannya waktu itu emang ada yang bisa IoT? Di kelompok kita ada yang pernah, tapi kayak mostly kayak consult dan kayak nanya-nanya visibilitas gitu semua tetap ke instruktur, iya. Oke. Instrukturnya berarti canggih-canggih ya di Activate? Canggih. Oke. Beneran kok ketawa. Iya bener. Itu waktu itu instrukturnya siapa ya yang ditanyain waktu itu? Lagi itu Rama sih. Oh, Rama. Rama, iya. Rama emang jago banget IoT sih dia. Iya. Oke, terus boleh diceritain nggak sih ini tadi ngomongin tentang belajar di Activate. Mungkin teman-teman yang nonton nih belum tahu nih di Activate itu pertama masuk kan ada 4 fase tuh, boleh dijelasin nggak? Secara ringkas aja, secara singkat aja, dalam 4 fase itu ngapain aja? Di fase 0 ngapain, 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain? Yang pas
phase 0 tuh itu dasar banget sih, mesti bener-bener kayak ngenalin ke IT itu apa, terus kayak cara ngoding itu aplikasi apa sih yang dibuka yang kayak gitu-gitu, sama beberapa logic simple. Terus masuk ke fase 1 tuh udah beneran mostly logic yang beneran logic. Terus ada juga kayak nyenggol database, jadi mostly kalau orang bilang kayak ya rada back end lah gitu. Nah, terus habis itu masuk fase 2, fase yang paling menyenangkan adalah fase front end. Jadi kayak udah ada tampilannya, udah ada warnanya, udah kayak jelas lah ya tuh coding tuh tujuannya apa gitu. Terus kalau fase 3 itu udah digabung si kayak kemampuan apa back end sama front end, tapi mostly kita yang harus ekspor sendiri gitu sih. Buat tahu kayak misalnya interest kita apa, terus kita pengen bikin apa gitu misalnya buat yang final project. Oke, berarti di fase 0 belajar logic, fase 1 itu belajar lebih ke arah back end, fase 2 itu lebih ke arah front end, fase 3 itu baru belajar yang lebih explore kali ya, karena kan abis itu mau ngerjain si final project ya, bener kan ya? Oke, itu waktu itu ngerjain final project berapa lama ya? 5 hari. 5 hari? Ya. Wow, 5 hari terus jadi IoT, final project itu IoT. Keren kan, masuk aktif. Keren banget. Gue aja 5 hari. Gue yang promosi ini. Iya, ya bagus dong berarti dari alumninya yang promosiin sekalian. Berarti emang terbukti, Hacktivate itu keren. Oke, ini tadi ada yang nanya dari Aisyah Harin, Kak Paulina pertama kali masuk Hacktivate punya pengetahuan dasar tentang IT enggak? Enggak. Nol banget. Apa sebenarnya tahu sih kayak HTML adalah apa, CSS adalah apa, tapi kayak ya udah cuma kayak sekedar tahu doang gitu. Enggak pernah kayak ngoding in real life gitu, kayak nggak pernah sih. Oke. Kalau pengen ngoding itu iya gitu. Kalau berarti enggak, basic. Enggak. Gimana? Berarti basic HTML CSS waktu masuk ngerti lah ya sedikit-sedikit ya? Iya, kayak dikit gitu lah. Oke. Tapi logic kayak gitu-gitu benar-benar belajar punya banget tuh di Hacktivate. Iya, kalau itu iya sih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yang udah disiapin sama ibu produser. Nah, ada momen seru nggak sih pas graduation? Nah, ini kata ibu produser, ada momen seru nggak pas graduation? Selain didatengin sama hiring partner gitu kan, selain habis presentasi gitu ada. Itu sih dulu aku inget banget ya pas apa graduation itu kan pagi-pagi datang tuh kayak capek ya, maksudnya mata setengah nyelesain codingan sama setengah nyelesain presentasi, terus tiba-tiba pas datang ke depan Hacktiv tuh lihat ini karangan bunga kayak orang buat nikahan segede-gedenya di depan Hacktiv, kayak apa happy graduation Nina, dan ada satu nama temanku, jadi kita berdua ditulis di situ kayak itu dari teman-teman Hacktiv yang lain yang angkatan atas. Pagi-pagi kita berdua kayak ini apa kayak bunga nikahan depan Hacktiv, nggak pernah ya waktu itu di Hacktiv ada orang ngirim bunga buat graduation. Itu gue waktu lihat, kan gue juga ada tuh di graduation ya waktu itu gue lihat kalau nggak salah ada 2 batch graduation yang juga dikirimin bunga, berarti salah satunya itu pas graduation dulu ya? Berarti gue pionirnya. Berarti pionirnya. Nggak mau kalah. Oke, asik. Ternyata seru-seru ya, teman-teman di Hacktivate tuh seru-seru ya ternyata ya. Seru sampai sekarang juga kayak masih suka ngobrol, suka chatting, suka ngata-ngatain kayak gitu. Oke. Masih keep kontak lah ya sama mereka. Nah, sekarang udah lulus dari Hacktivate nih dan udah ngerasain kerja gitu selama setahun jadi front end developer. Kira-kira ada kesulitan nggak sih dalam bekerja di industri setelah lulus dari Hacktivate? Kesusahan sebenarnya pasti ada lah ya, maksudnya ngomongin realita pasti susah.
Tapi yang aku rasain banget sih pas ngoding in real life tuh ternyata emang kayak hal-hal yang pernah diajarin di Hektif yang kayak logic if else yang pas ngoding tuh kayak ini apaan sih kayak nggak ngerti buat apa. Ternyata tuh pas di real life-nya ya emang kepake gitu. Terus jadi maksudnya ketika harus gimana ya, ketika ngelihat suatu task tuh kayak langsung kebayang gitu, oh ini tuh harus diginiin, 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 karena kayak gitu sama di aktif lumayan sih kayak kebentuk step by step proseduralnya kayak how should I solve something kayak gitu. Berarti pola pikirnya emang bener-bener dibentuk waktu Paulina ngejalanin bootcamp di Hektifet. Kalau bisa bilang kayak gitu ya. Oke, karena emang Hektifet tuh turn an absolute beginner to job ready developer. Yo, makanya nih Paulina yang tadinya enggak bener, makanya Paulina yang tadinya tidak begitu mengerti tentang coding, akhirnya ikut bootcamp Hektifet selama 4 bulan. Akhirnya lulus, terus di hire di Dana selama setahun, terus akhirnya jadi bisa ngoding ya? Yeah. Oke. Tuh, ada yang nanya, suka ke bawah mimpi nggak errornya katanya? Oh iyalah, iya pernah. Iyalah, orang kayak pernah deh bangun-bangun langsung kayak, gue tahu gimana cara ngerjain yang itu. Keren banget. Sampai ke bawah mimpi ya errornya? Saking kayak gatel gitu, kenapa ini teh kok gak selesai-selesai codingan gitu. Terus ya udah. Oke. Nih, pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin lo berbeda sebelum join di Hektifet dan setelah join di Hektifet? Yang jelas lo sebelum join di Hektifet, lo kurang bisa mengerti codingan gitu ya. Coba ada lagi nggak? Kalau ini sih yang paling kerasa banget, ini bukan aku doang sebenarnya ngerasain, si temanku yang kayak dia bilang, yang temanku yang mas kalau boleh tahu, lagi nonton. Ada lah, jangan. Enak. Pokoknya aku pernah discuss sama dia juga, intinya aku tuh merasa secara pribadi kayak kok jarang banget ya kayak gagal-gagal gitu, kayak misalnya ya ini kayak sombong sih tapi sebenarnya iya gitu, maksudnya enggak sombong tapi iya berarti sombong dong, enggak lah ya. Enggak, jarang kayak misalnya sama kuliah tuh ya banyak sih kerjaannya, maksudnya ini itu, tapi kayak nilainya aman, terus kayak even lulus juga kayak IPK bagus. I mean nggak banyak kayak batu halangan lah gitu ya, kecuali kayak TA susah itu kan semua orang juga ngerasain. Nah, tapi terus ya udah terus akhirnya kayak kok aku ngerasanya kayak kok kayak nggak ada tantangan ya gitu, kayak semua lulus aja gak apa-apa aja gitu kan. Terus habis itu ya udahlah masuk Hektif. Di otak kayak ya udah ya lulus lah ya Hektif gitu. Taunya kayak pas di dalam Hektif ya gitu, aku pertama kali kayak dapet nilai jelek. Terus kayak ya gitu lah, struggling. Terus akhirnya kayak nanya ke orang lain kayak, ini gimana sih cara nyelesainnya? Kayak kalau nggak kayak gitu ya, kayak aku juga nggak belajar kan pada akhirnya. Tapi itu sih paling parah, kayak shock terapi adalah kayak nggak nyangka di Hektif kayak bisa dapet nilai jelek. Terus dari situ ya udah mulai coba kayak nerima my failures, terus kayak ya udah belajar lagi gitu. Oke. Simply state. Berarti dapat ini juga ya, dapat pencerahan untuk diri juga ya. Ternyata gue bisa juga nih yang namanya gagal gitu. Selain dapat selain sebelumnya gue belum gak bisa ngoding, pas selesai Hektifet gue bisa ngoding. Tapi ada juga nih sisi dalam diri yang akhirnya oh iya ternyata gue bisa gagal juga ya di Hektifet. Tapi akhirnya bisa lulus juga kan? Lulus. Dapat bunga lagi. Oke. Sebagai alumni nih, kira-kira ada tips apa sih untuk teman-teman yang mau daftar Hektifet tapi masih ragu? Sorry. Iya.
Nah nih tips-tipsnya nih. Ini nih Abi Syahputra ditunggu ya. Ini tipsnya nih mau dikasih tahu sama Paulina. Tipsnya dong. Tips buat orang di Hektif ya? Buat yang mau daftar. Yang mau daftar atau yang lagi menjalani masa batch? Yang daftar dulu lah ya. Oke, daftar dulu. Oh, yang ngasih bunga muncul loh. Oh, yang ngasih bunga muncul, namanya Ibam. Dia dan teman-temannya. Dia dan teman-teman. Oke. Tips. Kalau dari gue pribadi, gue sadar banget sih. Even gue merasa di Hektif tuh gak semuanya gampang. Gak, ya mungkin for some people gampang ya. Tapi kalau dari gue pribadi itu gak semuanya gampang. Dan I would say butuh niat sama tujuan yang kuat dari awal. Karena tuh kayak materi yang diajarin kan banyak. Dan ya gitulah, padat lah. Dan kalau misalnya kayak kita nggak niat, nggak ada tujuan, terutama kalau misalnya kayak teman-teman nggak mau follow the process, nggak mau struggling even dapet jelek, terus nggak mau kayak ya udah sekarang dapet jelek, gimana cara supaya besok bagus kayak gitu, ya berat. Tapi kalau misalnya kalian mau struggle, mau acknowledge kayak kalian bisa dan enggaknya di mana, then I highly recommend you to actually join Hektif sih, karena it's been amazing. It was amazing. Gitu. Oke, kalau gitu, ini katanya pertanyaannya di last page dipersingkat aja ya. Ada banyak soalnya yang nanya. Gila, ini karena Paulina, jadi orang-orang banyak yang nanya nih. Mungkin teman-temannya Paulina juga. Oke, gue bacain nih ya. Dari Novan Hendika 13, aku masih belum masuk Hektifet. Nih, gimana cara masuknya? Caranya adalah Mas Novan tinggal masuk ke hektifet.com, terus nanti boleh langsung daftar di program Full Stack JavaScript Immersive Hektifet. Di situ ada 3, ada yang di kampus Pondok Indah, ada yang di kampus Kelapa Gading, ada yang di remote. Jadi Mas Novan ini bisa langsung daftar aja ke sana. Oke, nah kita balik lagi ke Paulina ya. Paulina boleh tahu nggak kira-kira instruktur favorit Paulina selama di Hektifet siapa sih? Apa? Instruktur. Oh, instruktur favorit? Iya, instruktur favorit siapa? Kan ada banyak tuh. Kak Wika, hai Kak. Hai Kak Wika. Kak Wika nonton nggak ya kira-kira? Nggak tahu deh. Nanti gue kasih tahu deh. Nanti gue kasih tahu. Ternyata Kak Wika banyak juga. Sama Dimitri. Ya, itu dewa banget sih. Dewa. Ampun. Oke, berarti ada instruktur Hektifet itu semuanya menyenangkan sih. Gue sebagai orang yang bekerja di Hektifet juga sering banget ngobrol sama mereka, main sama mereka, terus ngomongin tentang codingan sama mereka. Itu mereka masih nyambung juga karena ya mereka juga nggak membatasi diri ya. Jadi siapa aja yang mau nanya gitu, ya pasti dijawab dan mereka baik-baik kok gitu. Betul. Oke. Tadi udah untuk tips untuk orang yang mau masuk Hektifet. Sekarang tips untuk teman-teman yang sedang belajar di Hektifet supaya mereka tetap semangat menyelesaikan project hingga sampai di graduation-nya apa nih? Boleh kasih tahu nggak tipsnya? Duh, kenapa nih? Grogi. Iya kali ya. Kalau Hektifet, misalnya kan teman-teman lagi di Hektifet, kayak pasti aku ngerasa kayak setiap fase tuh feel-nya beda. Terus karena yang diajarin juga beda. Terus tiap orang kayak pasti tuh strugglingnya di fase yang berbeda. Kayak aku dulu kayak struggling parahnya di fase 1 yang kayak logik doang. Tapi kayak udah fase 2 udah kayak lumayan balance. Jadi ya udah jadi lebih jadi lebih bisa lah untuk mengejarnya. Nah,
Tapi kayak walaupun kayak gitu kan, ya selama di Hektif itu tetap ada instrukturnya kan. Nah, terus ya jangan lupa memanfaatkan instruktur kalian. Karena kayak gitu mereka kayak suportif banget sih buat ngebantu ngebenerin codingan, ngecengin codingan dan sebagainya. Terus sama kayaknya jangan males explore sih. Karena kalau misalnya males explore, nanti alternatif yang kayak kalian punya tuh bakal jauh lebih dikit daripada teman-teman yang kayak suka explore. Jadi itu terus terutama itu ngebantu banget buat kayak di fase 3 pas bikin apa tuh vendor project itu ngebantu banget ngasih kayak alternatif yang enriching buat tim kalian dan kayak buat nanti lu nya sendiri pas kayak udah kerja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini kondisinya sedang pandemi nih, perusahaan banyak melakukan kebijakan mengenai SDM. Menurut lo sendiri dengan melihat kondisi ini, apakah prospek pekerjaan di bidang tech atau developer mengalami pengurangan dari internal perusahaan atau secara global itu pasti mengalami yang namanya pengurangan kan ya? Kalau iya, kira-kira menurut lo akan kembali seperti sedia kala dalam jangka waktu berapa lama ya? Lu ada bayangan nggak? Kan lu ada di dalam industri tech nih. Iya, tadi gue lupa mention sih, yang kayak di pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya kayak kalau misalnya di Hektif itu, dan misalnya lu merasa nggak bisa coding, nggak jago banget lah gitu ya, itu tuh kayak Hektif bisa cuma jadi stepping stone atau 101-nya buat masuk ke tech industry. Kayak misalnya jadi PM, jadi UX designer kayak gitu-gitu. Dan relate ke pertanyaan berikutnya, kan gue bersyukur sih masa sekarang gue di Dana nggak ada layoff dan sebagainya. Even dengan WFH 100% kayak semua project juga masih berjalan. Nah, menurut gue pribadi sih justru future-nya adalah remote working, dan kayak salah satu job yang ideal buat remote working kan sih jadi developer ini kan, atau kayak jadi PM di at least di tech industry lah. Dan kalau misalnya sekarang industrinya kayak ngalamin pengurangan, sebenarnya mostly karena mereka cuma pengen ningkatin efisiensi dulu sampai maybe I don't know mid next year atau kayak akhir tahun ini lah mungkin ya kayak gitu. Ya mudah-mudahan lebih cepat lah ya. Tapi kalau misalnya secara umum, even di tengah kayak corona kayak gini tuh orang semua masih digitally connected. Ya benar. Terus digital payments kayak sekarang jadi border for all payments, dan itu kan tech juga. Terus habis itu kayak penetrasi teknologi ke desa itu kayak lebih dikencengin kan. Benar. Orang lebih pengen orang desa kayak pengen lah gitu belajar juga kayak teknologi kayak gitu. Dan berarti menurutku demand-nya sebenarnya nggak berkurang dan tetap stabil sih kayak buat developer gitu. Dan malah mungkin nanti trennya itu bisa shift kayak daerah-daerah yang pelosok nih, justru karena banyak startup yang kecil yang mau bangun, justru devnya malah dibutuhin di yang selain kota besar. Jadi ya tetap dibutuhin aja sih, maksudnya stabil ataupun mungkin nanti malah naik. Oke, berarti lowongan kerja, kasarannya adalah lowongan kerja untuk developer nih di masa pandemi ini ya masih ada ya, masih banyak gitu orang-orang juga. Oke, ini sekarang kita shift ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Walaupun udah lewat waktunya, tapi kita coba perpanjang karena banyak banget yang nanya. Dan karena ini AADH terakhir, jadi gue kayaknya agak ingin sedikit berlama-lama di sini. Oke. Santai. Ya. Oke. Ada pertanyaan nih, biar jago ngoding kayak Mbak Paulina, gimana ya? Caranya yang gampang ya masuk Hektifet, ya nggak? Bener nggak? Ya gampangnya masuk Hektifet. Jujur kalau nggak masuk Hektifet, nggak ngerti. Kalau nggak masuk Hektifet, ya Paulina nge-lab lah pasti ngurusin obat. Iya, live.
Oke, terus ada yang komen juga, ada yang telat nonton. Tenang aja, nanti abis ini kita akan save videonya. Terus teman-teman, ini dari Sisi Susanti 10, nanti Sisi bisa nonton di Instagram TV. Terus ada lagi dari kairos.lenkalo, Ian Kalo, ambil full stack lulusnya, fokus di front end aja, bisa nggak? Kalau full stack dia 2 kan ya, front end, back end gitu belajar. Nah, untuk lebih detailnya bisa datang ke open house-nya Hacktivate. Nanti akan kita umumin open house-nya Hacktivate kayak gimana. Karena kalau nggak salah di bulan ini kita akan ada open house yang seru banget, yang teman-teman bisa lihat lewat virtual. Jadi kita akan open house lewat online gitu. Terus untuk jawab fokus kalau ambil full stack terus lulusnya fokus di front end aja bisa atau enggak? Bisa. Paulina ini salah satu contohnya. Iya kan ya? Lo emang dikerja ngurusin tentang front end aja kan? Gitu. Jadi jawabannya adalah bisa. Oke. Terus ada lagi kalau anak SMK punya kesempatan buat dapat kerja setelah lulus Hacktivate enggak? Kalau anak SMA, maksudnya anak SMA setelah lulus dari Hacktivate bisa dapat kerja enggak? Bisa banget gitu. Banyak alumni Hacktivate yang lulusan SMK atau lulusan SMA, ketika dia lulus fase 3 setelah mereka final project, akhirnya mereka kerja sebagai developer juga ada. Terus ada dari saya Permana Mantap 6 Juli besok udah mulai kelas full stack batch 3 remote. Semoga saya bisa lulus dengan nilai tak mantap. Amin. Wah, ternyata ada juga teman-teman Hacktivate di sini yang lagi nonton AADH. Terus ada lagi dari Adhanasi. Kalau kuliah sambil belajar Hacktivate bisa nggak ya? Tidak bisa. Karena untuk program full stack itu jujur nggak bisa ya, Paulina. Karena itu sangat-sangat intensif kan ya, dari jam 9 sampai jam 6 sore. Iya kan ya? Berarti nggak bisa jawabannya. Kalau mau daftar yang program part-time program, itu baru bisa. Terus ada lagi pertanyaannya, sebelum memulai dan memutuskan mau ambil kelas yang mana, boleh datang untuk konsul dulu nggak sih? Boleh banget. Boleh banget. Sebelum memulai dan memutuskan mau ambil kelas yang mana, boleh datang untuk konsul. Boleh banget. Bisa kunjungi website kita, nanti di sana juga ada WhatsApp-nya, bisa tanya-tanya dulu ke tim customer experience kita, itu juga bisa. Hacktivate udah buka belum? Untuk saat ini, kampus kita masih remote semuanya. Tapi kalau teman-teman mau nanya-nanya, tim customer experience kita udah standby dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, jadi teman-teman bisa nanya. Terus ada lagi nih pertanyaan, gimana caranya biar coding dengan lancar? Selain ini cuma kopas codingan teman terus dimodif doang. Nah, ini mungkin buat Paulina nih pertanyaannya. Kak, gimana caranya biar bisa codingnya lancar? Karena selama ini saya cuma kopas nih sama teman saya, terus saya modif doang. Ada tips nggak buat nih dari Jilan, Ananti? Ini kalau aku pribadi ya, sebenarnya awal-awal pun kayak pasti ada fase dimana kayak lu kopas, misalnya lu lihat codingan orang, terus kayak lu ikutin. Itu tuh pasti ada fase itu. Cuma it takes time sih untuk pertama kayak lu bikin kemauan dulu supaya lu nggak nyontek. Dan at least maksudnya ketika misalnya lu kopas, terus habis itu lu ganti-ganti. Gantinya tuh ya gantinya pakai apa ya? Pakai your own ideas. Lu modifikasinya dengan ide lu sendiri. Even ada kayak codingan orang lain di situ, ada part di mana lu nyelesain itu dengan kayak pemikiran lu sendiri. Nanti pasti ada kayak kemauan untuk bisa nyelesain the whole codingan itu cuma dari lu doang. Walaupun awalnya ya lu step by step gitu, misalnya satu function doang lu edit, terus besoknya kayak 5, 10 kayak gitulah. Oke, itu tadi tipsnya ya. Itu tipsnya emang bener sih, jadi lihat terus dimodifikasi, terus kalau udah lama-lama sintaks nih, gue ada pertanyaan nih, ini yang sering banget ditanya sama programmer gitu, sintaks itu wajib dihafal nggak sih Paulina? Menurut lo nih? Ini sebenarnya jadi dulu pas di Hacktiv karena
sebenarnya karena gue backgroundnya farmasi juga sih, jadi gampang kan, ngafalin tuh gampang. Jadi dulu ngafalin sintaks tuh juga gampang. Oke. Nah, tapi makin ke sini ngafalin sintaks tuh semakin kayak nggak mungkin. Karena semuanya pun ada di internet, kayak very accessible dimanapun. Jadi lo tinggal search aja. Terus yang penting adalah gimana cara ngaplikasiin si sintaks yang gratis ada di internet itu ke codingan lo. Ini adalah konsepnya ya, sintaksnya tinggal dimasukin dari konsepnya itu. MDN semuanya ada. Iya betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, programmer wanita. Ini pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita ada quiz. Ini ada lumayan banyak nih, ada 1.000 orang yang ada di dalam sini. Jadi siap-siap buat teman-teman jadwal. Siap-siap untuk teman-teman cepet-cepetan ketik kilat. Nanti abis ini kita bacain pertanyaannya. Nanti buat dapetin merchandise-nya Hactivate. Itu ada kaos dan ada tumbler. Ya, pokoknya merchandise-nya Hactivate itu eksklusif loh, tidak dijual di mana-mana. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Paulina. Sebagai programmer wanita, sekarang ini banyak nggak sih programmer wanita lainnya di dunia ini? Yoi. Banyak, mulai banyak, tapi kalau di-compare sama yang cowok ya nggak lebih banyak. Gitu. Tapi mulai banyak. Oke, tapi sebagai woman in tech, Paulina kan bisa dibilang woman in tech, berarti proud-nya tuh ada banget ya. Karena teman gue juga banyak sih yang programmer iya cewek. Bangga dong. Oke. Berusaha kayak gitu gak bangga. Oke, kita pertanyaannya udah habis karena sebentar lagi, karena tinggal 4 menit lagi. Kita masuk ke pop-up quiz aja ya. Oke, ini pop-up quiznya udah ada nih. Mungkin teman-teman tadi yang udah nonton dari awal sampai akhir tahu dong apa yang kita omongin. Pertanyaannya cepet-cepetan nih ya teman-teman. Pertanyaan 1, jadi ada 3 pertanyaan. Apa nama final project yang dibuat oleh Paulina? Apa nama final project yang dibuat oleh Paulina pada graduation day, pada fase 3? Ya, bisa ketik-ketik di bawah. Nama final project-nya? Ngeloker bukan. Bukan ngeloker kakak Fajrin. Kulkas, bukan. Apa gue bikin kulkas? IoT parking area. Kenapa kulkas? Ini ada, nah ini nih dari Alicia Akaica, bener tuh park hour namanya. Oke, selamat untuk Alicia Kaica. Ntar gue screenshot dulu. Oke, nanti Alicia akan kita DM. Terus satu lagi nih, sebutkan 2 topik AADH episode sebelumnya. Wow, mungkin teman-teman yang nonton AADH sebelumnya tahu. Gue aja lupa sini 2 topik apa aja yang bawain acara. Nggak ada yang gue lupa. Ayo teman-teman. Oh lupa Kak, ngeloker vendor project saya. Oh ini Fajrin anak Hactivate juga. Mantul. Promosi final project. Gila. Gue hitung sampai 10. Gue hitung sampai 5. Kalau nggak ada jawaban, kita move ke pertanyaan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nggak ada. Berarti nggak ada yang jawab. Ada episode sebelumnya itu kita ngomongin tentang kode by Hactivate. Terus kita ngomongin tentang FSJS remote juga. Oke. Ada satu lagi. Hactivate baru aja rilis platform online belajar yang tidak hanya terfokus di programming. Apa nama platform tersebut? Saya tahu. Paulina tahu, tapi diam aja. Oh, ada tadi yang jawab ya, 2 topik AADH episode sebelumnya. Ada Sisi Susanti, berarti Sisi Susanti bakal dapat merchandise dari Hactivate. Nice. Sip. Prakerja, bukan prakerja. Ayo, saat online belajar yang tidak hanya berfokus
di programming apa nama platform tersebut? Oke, ternyata di YouTube ada yang jawab, tapi typo. Gimana Ibu Produser, mau diambil kah? Oke, kalau kayak gitu, jadi diambil nggak Ibu Produser? Tidak, jadi ada 2 tadi pemenangnya. Yang satu itu dari Alicia Kaica Pakower, dan yang satu itu tadi ada dari siapa tuh? Mbak Sisi Susanti 10. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih Paulina sudah ikutan di ADH. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu buat Paulina. Sukses selalu buat Paulina. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga untuk semuanya. Sekali lagi ini adalah Ada Apa Dengan Hacktivate terakhir. Jadi 2 minggu lagi kita akan buat program baru. Program barunya tungguin aja. Yang jelas lebih seru, lebih interaktif, dan lebih fresh. Jadi tunggu 2 bulan lagi ya. Oh, tadi ada tuh. Tadi yang jawab kode by Hacktivate itu namanya Yudi Rahayu 8 ya, Bapak Produser. Oke, berarti tiga-tiganya dapat. Tiga-tiganya dapat. Nanti teman-teman yang dapat itu bisa langsung DM ke Hacktivate punya Instagram ya. Ada apa dengan Kak Wahid? Nggak ada apa-apa. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih sama Paulina sekali lagi, sukses selalu, stay safe, stay healthy. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ada Apa Dengan Hacktivate dari episode 1 sampai sekarang, kalau nggak salah episode 13. Terima kasih banyak. Kalau kayak gitu, saya Wahid Sabilah pamit. Ada Paulina juga pamit. Sampai jumpa di acara selanjutnya di 2 minggu lagi. Stay tune di Instagram Hacktivate. Say yes to code, we are Hacktivate. Bye teman-teman semua. Bye.